Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Kali ini kita akan ceritakan kisah Nabi dan para sahabat. Namun tentunya kita jangan lupa like, share, subscribe, kemudian beri komentar yang terbaik untuk kami ke depannya bersama insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, satu ketika Nabi SAW memiliki uang 8 dirham. Kemudian uang 8 dirham ini Nabi SAW berinisiatif untuk membeli baju, kemudian membeli daripada bahan-bahan makanan. Maka berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke pasar. Sebelum tiba di pasar teman-teman sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita, budak wanita yang menangis. Maka dihampirilah budak wanita ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, wahai budak wanita, mengapa engkau menangis? Maka Nabi katakan, budak tadi katakan, saya disuruh majikan saya membeli sesuatu, namun uang yang diberikan majikan saya telah hilang. Nabi katakan, berapa uang yang hilang tadi? Maka 2 dirham, kata budak tadi. Maka Nabi SAW menggantikan uangnya sebanyak 2 dirham. Nah, maka sisa daripada uang Nabi SAW ini menjadi 6 dirham teman-teman sekalian. Nah, maka setelah membantu budak tadi, budak perempuan tadi, maka lanjutlah Nabi SAW untuk membelanja baju teman. Nah, ketika Nabi SAW telah beli baju, beli pakaian baru, maka terdengar daripada teriakan di ujung pasar bahwasanya siapa yang memberikan saya pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kelak di akhirat. Maka Nabi SAW mendengar perkataan ini. Ketika Nabi SAW melihat orang yang berteriak tadi, memang benar bahwa baju yang dipakai orang yang berteriak tadi ini memang mempunyai pakaian yang kusam teman-teman sekalian, tidak layak pakai lagi. Maka baju yang baru tadi yang dibeli Nabi SAW ini, dia lepas kemudian memberikan kepada orang yang berteriak tadi. Tidak jadi memakai pakaian baru teman-teman sekalian. Maka sekembalinya dari pasar, Nabi SAW kembali ke rumahnya, tidak membawa apa-apa. Dengan uang 8 dirham tadi tidak membawa apa-apa. Tapi keberkahan wujud di kehidupan Nabi SAW. Ketika dalam perjalanan pulang, ketemulah lagi budak perempuan tadi yang mempunyai kehilangan uang dirham. Maka Nabi katakan, wahai budak, kenapa engkau tidak pulang? Kenapa engkau tidak pulang? Maka budak tadi katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya takut untuk pulang karena saya ini pulang dengan terlambat. Jangan-jangan kalau saya pulang dengan terlambat, majikan saya ini akan menyiksa saya. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui sama-sama bahwasanya budak pada zaman itu, kalau memang dia buat salah, maka disakiti secara fisik. Maka inilah yang ditakuti budak tadi. Maka Nabi SAW pun tidak tega melihat budak ini disakiti. Maka Nabi SAW ini menghantar budak ini pulang ke rumah majikannya. Setibanya di rumah majikannya, Nabi SAW memberi salam. Pertama tidak dijawab, salam kedua pun tidak dijawab, kemudian salam ketiga barulah dijawab. Ternyata isi rumah tadi ini semuanya perempuan teman-teman sekalian. Maka Nabi katakan, wahai fulana, kenapa engkau tidak menjawab salam kami? Maka orang yang majikannya tadi katakan, wahai Rasulullah, kami tidak didoakan daripada salamnya Rasulullah SAW, mendapat keberkahan daripada salamnya Nabi SAW. Maka teman-teman sekalian, setelah daripada berjumpa dengan majikannya si budak tadi, maka Nabi katakan, ini budak engkau, kalau dia pulang terlambat, kemudian dia tidak engkau siksa, siksalah saya sebagai jaminan. Maka terkesima tawaran Nabi SAW, langsung daripada majikannya katakan, oh sesungguhnya budak ini kami telah merdekakan. Masya Allah, dimerdekakan di hadapan Nabi SAW. Maka teman-teman sekalian, Nabi SAW katakan bahwasanya luar biasa, subhanallah, dengan uang tadi 8 dirham, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dengan memerdekakan budak ini yang jumlahnya beribu-ribu kali lipat daripada uang 8 dirham tadi teman-teman sekalian. Maka itulah kisah daripada Nabi SAW, uang 8 dirham ini kalau ada keberkahan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, manfaatkan teman-teman sekalian untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Bagi juga hari ini kita, kalau ada uang kita ini berkah di dalamnya teman, harta kita berkah di dalamnya, meskipun kelihatannya sedikit, tapi dalamnya ada keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.